Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini dimanapun saudara berada saat ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat ini, demikian bunyinya bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang biasa kita dengar tentunya, tetapi biarlah oleh Roh Kudus firman Tuhan ini boleh menjamah hati kita menjadi rema yang memperbarui komitmen iman kita kepada Tuhan di pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudara yaitu berubah dari dalam. Itu yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Seorang anak Tuhan, Imelda Saputra, seorang penulis buku yaitu Inspiring Stories. Beliau ini pernah mengatakan seperti ini, orang lain dapat membuat kita berubah, namun untuk mendapatkan perubahan yang permanen, kitalah yang harus membuatnya, bukan orang lain. Ini menarik saudara, pernyataan ini menarik bagi kita pada pagi hari ini, karena seringkali kita menuntut bahwa orang lain kiranya bisa memahami kita, bisa mengubah hidup kita. Tetapi sesungguhnya jika kita ingin berubah dengan sungguh-sungguh, maka kitalah yang harus melakukan pembaharuan itu, perubahan itu dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang berjalan-jalan di sepanjang trotoar di kota London. Lalu tiba-tiba ketika dia sedang berjalan-jalan ini, tiba-tiba saudara, dia mendengar suara seorang laki-laki dari pintu sebuah gedung pertunjukan. Laki-laki ini mengatakan, berteriak-teriak, mengatakan, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mari saksikan pertunjukan babi Amerika yang sangat hebat," dia katakan. Rupanya ada seekor babi yang dilatih sedemikian rupa untuk melakukan apapun yang mereka suruhkan. Itu yang dikatakan. Karena teriakan yang disampaikan oleh pemuda ini, ia pun membeli tiket dan dia masuk ke dalam gedung pertunjukan itu. Dia tertarik dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki yang berteriak-teriak itu. Dan memang luar biasa saudara. Babi itu, babi yang hebat ini memang sangat hebat. Ia dapat melakukan semua gerakan yang diperintahkan oleh tuannya, oleh pawangnya. Ia bisa menyusun huruf good, pig. Itu dia susun hurufnya seperti dia tahu membaca saudara. Ia juga dapat melakukan atraksi berjalan dengan kedua kaki belakangnya, sepertinya layaknya dia berdiri saudara. Dan sementara kedua kaki depannya dapat menyelami penonton. Dia berjalan seperti manusia dan menyelami penonton-penonton.
yang mau bersalaman dengan babi tersebut. Sungguh memang tidak terbantahkan dengan apa yang dipertontonkan lewat pertunjukan itu, bahwa babi itu memang luar biasa pintarnya dan dia terlatih, saudara, membuat orang semua kagum. Tetapi setelah pertunjukan itu selesai, pemuda tadi pergi ke belakang gedung pertunjukan itu untuk melihat lebih dekat tentang babi yang hebat tadi itu. Ternyata setelah pemuda itu sampai di kandang babi itu, betapa terkejutnya ia karena ternyata setelah selesai melakukan pertunjukan yang hebat tadi itu, dan setelah dia dimasukkan ke dalam kandangnya, babi itu dia langsung menceburkan dirinya ke dalam lumpur atau kubangan yang memang sudah disiapkan di belakang panggung itu. Dan babi itu dengan riangnya dia berguling-guling sambil berteriak-teriak kegirangan bersuara, saudara. Itulah yang disaksikan oleh pemuda itu. Ternyata, saudaraku, dia begitu sepertinya miris melihat betapa babi ini terlatih oleh manusia, tetapi dia tidak bisa berubah dari karakter kebabiannya. Dia tetap babi yang suka berkubang di lumpur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata seperti saya katakan, walaupun meskipun babi itu sudah dilatih sedemikian rupa, tetapi babi tersebut tetaplah seekor babi yang tidak beda dengan babi yang lainnya yang suka berkubang di dalam lumpur. Itu fakta, itu kenyataan yang langsung disaksikan oleh pemuda tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita dapatkan dari kisah ini, saudara? Saya ingin kita belajar sungguh-sungguh pagi ini bahwa perubahan itu, saudara, tidak akan pernah berlangsung lama bila itu terjadi hanya dari luar diri kita sendiri, karena mungkin dipaksa, dilatih ataupun diajak oleh orang lain. Tidak akan pernah. Tetapi sebaliknya, saudaraku, jika kita sungguh-sungguh ingin mengharapkan perubahan dalam kehidupan kita, perubahan sejati itu terjadi dalam diri kita, saudara, maka kita perlu memulai hal tersebut dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari luar, tetapi itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Saya melihat betapa banyak orang-orang yang setelah mengikuti seminar motivasi atau pelatihan pengembangan diri, mereka terlihat begitu antusias, saudara, dan mereka begitu bersemangat menjalani kehidupan mereka setelah selesai mengikuti pelatihan tersebut. Tetapi sangat disayangkan, bahwa hal-hal seperti itu biasanya kalau itu bukan dari hati, itu berlangsung hanya beberapa saat saja. Mengapa, saudara? Karena jawabannya itu sangat sederhana sebenarnya. Kita bisa menjawab itu dari apa yang kita telah dengar di sini. Karena motivasi tersebut hanya datang dari luar diri kita, dari luar diri mereka, yaitu dari orang lain yang memberikan motivasi, bukan bersumber atau bukan datang dari diri mereka sendiri, bukan dari dalam diri, saudaraku. Ini yang membuat sehingga perubahan itu tidak permanen, tidak kita nikmati secara utuh, karena sebenarnya kita sedang dipaksakan untuk berubah, tapi hati kita sebenarnya belum siap untuk berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah orang lain itu memang, saudaraku, dapat, kita tidak bisa menyangkal, mereka dapat membantu kita untuk bisa menggapai sukses, Namun untuk tetap maju dan tetap sukses dan tetap bisa hidup berubah, tetap bahagia, sesungguhnya, saudaraku, kitalah yang menentukan itu bagi diri kita sendiri. Dan itu kita dapatkan, jika kita memiliki komitmen dari dalam diri kita,
itu kita bisa tentukan dari dalam diri kita sendiri. Itulah yang kita dapatkan dari kebenaran firman yang kita baca hari ini. Di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu dari dalam, saudaraku. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, luar biasa. Ketika perubahan itu memang benar bersumber dari budi kita, berubahlah dari akal budi kita dari dalam, maka pertama sekali kita akan mengerti, memahami kehendak Tuhan, di mana Tuhan menghendaki supaya kita berubah, ya, supaya kita lebih baik, hidup lebih baik tentunya. Dan tentu kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan olehnya kita tertuntun kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Mari berubah itu dari dalam, saudaraku. Bukan dari luar. Orang bisa membantu kita untuk berubah. Tetapi perubahan yang sesungguhnya itu hanya bisa kita alami kalau itu kita lakukan dari dalam diri kita. Karena itu, saudaraku, di pagi ini marilah kita melakukan perubahan itu dari dalam diri, saudara. Dimulai dari sikap kita hari ini, ya. Dimulai juga dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari pola pikir kita. Yakinlah, saudaraku, jika kita sudah dapat memulainya dari dalam diri kita, maka perubahan yang sesungguhnya itu pasti dapat kita raih, pasti dapat kita miliki. Hendaknya kerinduan ini juga menjadi kerinduan kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan di hari ini, kita tertuntun untuk menggapai perubahan itu di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini untuk anugerah Tuhan yang menyapa kami lewat kebenaran firman yang sudah kami terima. Biarlah kebenaran ini menuntun kami untuk benar-benar hidup dalam pembaharuan, diubahkan oleh Tuhan. Itu kalau kami mau berkomitmen dari diri kami, Tuhan pasti akan mengubah. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang tidak berdaya diberikan kekuatan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus mau berdoa bagi umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan di hari ini. Berkati mereka, yang mencari jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan juga bagi anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Tuhan menambahkan hikmat pengetahuan, terlebih roh takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan juga bagi umat-Mu hari ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka Tuhan dan berkati mereka semuanya. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi yang sedang menantikan uluran tangan Tuhan, yang sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka mendengarkan renungan juga doain, ubahkan mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, dan bersukacitalah senantiasa. Dan jangan menyerah, itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara ketika saudara tetap dapat bersyukur hari ini kepada Tuhan. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan bantu juga kami saudaraku untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang rindu dilawat oleh Tuhan hidupnya. Supaya semakin banyak orang menonton. Ketika semakin banyak orang menonton, maka kami akan semakin semangat untuk melakukan pelayanan ini. Dan berikan komentar yang baik di link YouTube kami saudaraku. Dan bagi saudara yang belum, ya tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horsan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus
memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.